welcome back to Female Trouble bersama gue Nina. Dan gue Cynthia. So, this is it. Ya, kemarin 2 episode ya, kita udah bahas tentang new normal, tips-tips cara adaptasi. Terus hari ini kita mau bahas tentang yang lagi hangat-hangatnya, yang kemarin beredar di sana sini tentang siapa sih? Raul Gonzalez, keyword Enggak, salah bercanda. deh. Itu typo. Ya pokoknya intinya tentang hal-hal yang berbau-bau ke arah masalah-masalah yang sedang booming ini, yaitu tentang anak-anak yang broken home ataupun apalah itu tentang broken home. So, kita hari ini akan bahas. Jadi, gimana Mbak Cynthia? Jadi kemarin gue sempat baca di salah satu platform, dia jadi membuat kuesioner apakah anak broken home itu identik dengan mental issues. Hasilnya adalah 50-50 nih. Jadi setengah dari kuesioner itu hasilnya adalah bahwa anak broken home itu sangat identik dengan mental issues. Dia trauma dan lain sebagainya. Ya, benar, oke. Lalu hasil setengahnya lagi di situ adalah bahwa anak broken home ya nggak selalu identik dengan mental issues. Jadi dia bisa lebih belajar. Jadi dia tuh menganggap dengan kejadian itu dia tuh lebih belajar untuk jadi anak yang lebih baik. Jadi kayak dijadiin pelajaran buat dia berhubungan sama orang betul. Biar bisa lebih baik, punya hubungan yang lebih baik, dia belajar dari kesalahan orang tuanya, mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya, dan untuk hasil yang orang-orang bilang kalau misalnya broken home itu identik sama hal-hal mental issues atau hal-hal yang negatif, itu mungkin karena anak broken home itu kan pasti dia punya apa ya, kayak misalnya kedua orang tuanya ada cerai atau berantem gitu, itu kan secara nggak langsung kena dong ke mentalnya dia. Pasti ya kan? sih ke fisik iya, ke pikiran iya, semuanya kan. Dan di saat-saat itu juga pasti mereka pengen cari pelampiasan, mungkin karena nggak ada kasih sayang dari orang tua. Bukan nggak ada kasih sayang ya, karena pasti kan anak broken home itu ada rasa benci yang timbul gitu ke orang tuanya. Iya, Dia ada kayak rasa menyalahkan kondisi saat itu gitu. Jadi pasti butuh pelarian, butuh pelampiasan. Dan karena di saat itu juga mungkin gak ada yang ngebimbing, jadi mungkin hal yang negatif dilampiasinnya. Iya, betul banget sih. Dan karena itu mungkin jadi identik sama anak broken home itu pasti gedenya juga bakal jadi orang yang buruk, pasti dia nggak bener, pasti moralnya dia terganggu, pasti dia jadi orang yang punya tingkah laku ataupun kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Iya sih, gitu. betul banget. Karena emang banyak banget di luar sana yang menganggap tuh kalau misalkan kayak anak broken home tuh kayak stigmanya tuh pasti udah kayak oh iya anak broken home gitu loh. Ya jadi kayak pantas dia broken home gitu nggak sih, padahal kan padahal nggak seharusnya nggak kayak gitu. Karena mereka kurang dibimbing aja nggak sih. Coba aja, mungkin ya, kan tadi ada 2 hasil tuh 50-50, ada yang bilang identik, ada yang bilang enggak. Dan mungkin yang enggak itu, yang bilang enggak, mungkin karena saat dia mengalami kondisi seperti itu, dia ada yang ngebimbing, atau mungkin dari dasar dirinya juga dia tuh kayak apa ya, kayak lo pernah nggak sih kayak lo ada masalah terus lo malah kayak enggak, ini masalah harus buat gue maju. Kan ada yang kayak gitu, dan mungkin dia di posisi yang kayak gitu, terus ditambah orang-orang di sekitarnya itu nge-support gitu. Jadi salah satu faktor juga untuk misalkan anak broken home supaya dia mentalnya lebih baik. Jadi ya support dari teman-temannya, terus support dari orang terdekat bahwa kayak semangat ya, jangan sedih gitu. Lingkungan sekitar itu sangat benar-benar berpengaruh karena kalau misalnya nggak usah jauh-jauh kita broken home ya, kayak kita lagi putus sama pacar gitu, terus lingkungan kita tuh bukan lingkungan yang baik,
pasti tuh diajakinnya kayak ya udahlah lu putus sama cewek lu, ya udah kita kayak gini aja gitu loh. Tapi ada banget juga orang yang kayak lu putus sama cewek lu, ya udah sabar udahlah, iya. lo mending kayak gini aja, lo mending ke cewek lo kayak gini gitu loh, ngerti gak sih? Nah itu emang lingkungan tuh faktor juga sih kayak gitu. Nah terus kemarin juga gue sempat ada cerita dari teman gue yang juga lagi ngalamin hal kayak gitu. Gue ngerasa kayak jujur sedih banget gitu loh, kayak dia cerita tentang ayah sama ibunya yang lagi ada di masa-masa kritis itu, terus dia kayak nggak tahu harus ke siapa, sedangkan dia punya adik-adik yang belum cukup usia juga yang harus dibimbing. Jadi dia tuh kayak ngerasa gue punya tanggung jawab ke adik gue, tapi di satu sisi dia juga ngerasa terpukul sama hal itu. Dan di situ gue jadi ngeliat kayak oh iya ya benar, ternyata tuh tanggung jawab seorang anak yang broken home itu sangat berat gitu loh untuk dirinya sendiri, dan ini ditambah dia punya hal-hal yang menurut dia harus diurusin gitu loh. Berarti mungkin trauma dan penyebab kebenciannya itu karena ya itu, karena dia bingung gitu harus gimana. Dia punya adik-adik yang mungkin masih kecil, terus yang harus dia tanggung juga. Jadi dia nyalahin keadaan, terus nyalahin ke orang tua, kayak gila ya orang tua gue bisa banget se-egois itu gitu loh, nggak mikirin gue, nggak mikirin adik gue kayak gitu. Jadi di situ juga gue ngerti gimana anak broken home itu cara mereka berpikir tuh kayak ke arah mana, gimana mereka bisa ngebenci orang tuanya. Jadi kayak dulu kan gue suka mikir kayak ih kenapa sih kok lo sebenci itu sama orang tua lo. Tapi ternyata setelah ditelaah dan gue enggak broken home sih, tapi gue ikut pernah merasakan, jadi gue ngerasa kayak oh iya emang seberat itu kayak apalagi kalau kita punya adik itu emang ngelihat mereka kayak gila, gue gak mau adik gue sedih gitu loh. Jadi gimana pun caranya gue nge-fake, dan hasil fake itu yang jadinya tuh nahan ngeganjel lama-lama meledak, jadinya itu benci yang udah kayak ke darah daging gitu loh. Jadi ya kayak wajar gak sih? Kayak rasa yang ditahan kan pasti kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak broken home terus dikata-katain atau misalnya kita malah ngejudge dia aneh-aneh, salah sih, salah banget sumpah. Maksudnya stigma kayak gitu tuh beneran harus dihapuskan ya, karena beneran kita tuh nggak ada yang tahu orang tuh dalamnya kayak gimana, karena kan dia nggak mungkin cerita ke khalayak banyak. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat maksudnya kalian ngelihat teman kalian sekitar kalian mengalami hal yang sama, jangan pernah ngejudge dia kayak lo gitu aja lebay banget, lo gini aja lebay banget. Itu jangan pernah kayak gitu, karena mental health itu benar-benar penting banget. Karena kita nggak tahu orang tuh been through something yang benar banget, karena ini kan hal yang sensitif ya. Nggak mungkin orang tuh selalu mau terbuka masalah ini ke orang lain, ke orang banyak gitu. Bahkan orang yang biasanya cerita woro-woro ceriwis sana sini, ketika mendapatkan hal ini belum tentu dia mau cerita berbagi ke orang kayak gitu. Malah dia bisa langsung nge-shutdown dirinya kayak aduh enggak deh, karena pasti banyak orang yang menganggap kayak ini aib keluarga gue ya, karena malu. Atau enggak kayak misalnya dia cerita kayak nyokap gue nih cheating, atau bokap gue nih cheating, atau kayak keluarga gue nih rusak gara-gara ini gara-gara itu emang malu sih. Jujur malu. kayak ada tekanan aja, malu gitu, pasti nggak akan pede buat cerita. Jadi ya emang kita sebagai orang yang terdekat, dan kalau misalnya mereka cerita ya kita tampung ceritanya, harus support juga sebisa mungkin. Support itu penting banget, harus stay positif juga ke mereka, beneran harus disupport. Karena ya itu kalau misalnya kita mendapat support atau lingkungan yang baik, kedepannya juga mungkin dia akan lebih belajar dan lebih bisa ngehadapin situasi selanjutnya. Jadi nggak ke arah yang buruk, karena kan biasanya anak broken home itu identik sama narkoba, minuman keras. Itu bener banget sih, karena dia nggak tahu mau pelarian kemana. Iya, seks bebas dan lain-lain kayak gitu nggak sih. Jadi makanya itu kenapa orang-orang selalu bilang ya anak broken home ya emang kayak gitu, anak broken home ya emang dia pasti hidupnya rusak bla bla bla. Kan sebenarnya enggak kayak gitu. Banyak juga kok anak yang broken home yang kayak tadi dibilang hasil kuesioner itu ya, banyak anak broken home juga yang dia broken home tapi dia mengambil pelajaran dari hal itu, gimana caranya di kemudian harinya dia bisa hidup bahagia, punya pasangan yang baik, yang gak mau ngulangin kesalahan orang tuanya, kayak gitu. Ya, kayak gitu sih menurut gue. Jadi broken home itu gak selalu identik sama hal yang buruk, dan broken home itu
suatu hal yang emang perlu kita perhatiin. Iya, betul banget. Jadi jangan asal judge, dan karena apa ya, nggak semua hal buruk itu buruk. Iya. Karena kita juga nggak bisa nyalahin anaknya, karena kita juga nggak bisa bukan kesalahan anaknya. Gara-gara lo kali nyokap bokap lo selingkuh, gara-gara lo kali nyokap bokap lo cerai, kan nggak mungkin dong. Kayak jadi ya kadang kalau dipikir-pikir emang manusia bisa se-egois itu, ya nggak sih, even orang tua. Jadi kayak kita emang harus lebih mengerti keadaan, harus lebih apa ya, terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Jadi kayak ya biar bisa lebih menerima aja hal-hal yang sensitif seperti itu, ya nggak sih. Pokoknya tuh jangan pernah menstigma anak yang broken home tuh. Kalau setiap anak yang broken home itu jelek, itu jangan pernah. Dan kalau misalkan memang ada teman kalian yang seperti itu, tolong banget disupport. Kind words itu means a lot to them. Jadi baik itu tuh gratis, nggak bayar. Jadi tolong jangan judge mereka, karena mereka beneran butuh pertolongan. Even cuman kata sabar ya, lo pasti bisa, semangat. Enggak, tenang aja, semuanya pasti bakal, everything's gonna be okay. Itu means a lot banget. Jadi itu bener-bener berguna, walaupun kayak apaan sih lo kayak gitu ya, kayak cuman kan ada orang yang bilang ya lo ngomong sabar-sabar doang, tapi ketika hal kecil itu atau kata yang sesimpel itu diucapin, itu bakal berarti banget, berdampak yang sangat besar ke orang itu. Karena kadang orang-orang yang lagi terpuruk itu nggak butuh lo kasih tahu buat A B C D, enggak, cukup buat didengerin, dikasih support. Udah selesai. Kayak nggak semua masalah itu harus diselesaikan pada hari itu juga, nggak semua masalah itu harus langsung ada solusinya, tidak. Kayak semuanya ada proses. Mungkin ya memang dia lagi menjalankan hal yang buruk atau mengalami hal yang buruk, jadi kayak ya udah kita kasih support pelan-pelan, gimana cara dia ngelewatin, lama-lama baru kita kasih solusi kayak lo harus kayak gini, lo harus kayak gitu. Karena apa ya, kayak orang kalau lagi membara-bara juga lo kasih solusi. Jujur, sumpah, kalau dari gue pribadi, gue lagi ada masalah terus gue cerita, terus orang itu kayak lo tuh harus kayak gini, Cin, lo tuh nggak boleh kayak gini, lo kayak gini. Enggak kan, dongkol, hatiku dongkol gitu, kayak ih apaan sih lo, so tau gitu. Enggak akan mempan. Nggak akan mempan, yang ada jadi bikin kesel aja. Jadi kalau misalkan ada orang kayak gitu cerita, dengerin aja udah. Iya udah dengerin aja sampai dia capek ngomong, baru kita kayak oke gitu. Maybe sampai di sini dulu topik kita. Iya. Emang hari ini kita topiknya agak sensitif, dan maaf banget nih kalau masih berantakan kemana-mana. Kalau misalkan ada salah kata juga dan kurang berkenan, tolong dikritik, tinggal tulis di kolom komen. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode Female Trouble selanjutnya. Jangan lupa juga buat nonton segmen-segmen yang lain. Terus di like, subscribe, and comment. So